Maksudnya muamalah telah boleh dilakukan, kecuali tujuan utama jual beli asalan ini adalah membantu boleh, tetapi ada beberapa sistem jual beli yang dilarang. Apabila jual beli tersebut muamalah adalah boleh, maka syariah yang ada beberapa sistem jual beli yang dilarang. Apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah yang berlaku, seperti halnya jual uang di atas kotak, apabila syariah jual beli mengandung unsur ketidakjelasan dalam perjalanan uang dan juga ketidakpastian dalam sebuah pembelian, serta ketidakjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kata yang paling pantas untuk kemudian kita sanjungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan taufik serta inayahnya, pada kesempatan kali ini kami masih diberikan kesempatan untuk membuat video dalam hal ini menjelaskan beberapa penjelasan sebab terkait dengan hukum jual beli. Nah, pada video kali ini saya dan teman-teman kelompok akan menjelaskan beberapa sebab dalam persoalan hukum jual beli yang nah, dan pada sesi pertama ini saya yang akan menjelaskan sedikit terkait dengan beberapa kaidah fikih terkait dengan jual beli. Nah, pada dasarnya perlu kita sama-sama ketahui bahwa hukum asal dari semua bentuk kegiatan, maksudnya muamalah, hal muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, atau perwakilan dan lain-lainnya, itu dalam Islam diperbolehkan, kecuali apa yang kemudian telah ditegaskan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Nah, kenapa diharamkan? Karena memang dalam Islam muamalah dalam Islam itu diupayakan agar tidak ada diskriminasi antara satu pihak dan yang lainnya, para pembeli ataupun penjual dengan pembeli ataupun pembeli dengan penjualnya. Nah, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang dimaksud adalah para penjual dan pembeli. Yang satu menerima benda dan pihak lainnya yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syariat dan telah disepakati. Jual beli merupakan sesuatu yang hak, dan dalam Islam pun diperbolehkannya. Islam memperbolehkannya selama masih dalam batas-batas tertentu dan masih berpegang teguh pada aturan-aturan yang disyariatkan Islam. Hukum Islam menjelaskan secara terperinci tentang jual beli yang merupakan kelebihan doruri dalam kehidupan manusia. Artinya bahwa manusia tidak akan dapat dipisahkan dari kegiatan jual beli ini. Maka Islam menetapkan bahwa jual beli itu diperbolehkan. Allah mensyariatkan bahwa untuk sah jual beli harus sesuai dengan perjanjian antara mereka yang dimaksud sini adalah penjual dan pembeli. Adanya syarat
khiyar mereka berdua atau antara pihak-pihak yang lain. Mungkin itu sedikit yang mungkin saya bisa sampaikan, saya bisa jelaskan. Untuk materi subbab yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Macam-macam jual beli. Jual beli ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Jual beli yang menurut dan batal menurut hukum. A. Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar. B. Jual beli sperma atau mani hewan seperti mengawinkan seekor domba, jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menjual mani binatang. Hadis riwayat Bukhari. C. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. D. Jual beli dengan mukadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. E. Jual beli dengan munabazah, yaitu jual beli secara lempar-melempar. F. Jual beli garar, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan. Contohnya penjualan ikan yang masih di kolam. G. Larangan menjual makanan sehingga 2 kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurang saling mempercayainya antara penjual dan pembeli. 2. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat mendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi 3 bentuk. A. Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya adalah pada waktu melakukan akad. Jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan. B. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, sama dengan jual beli salam atau pesanan, ataupun yang dilakukan secara tidak tunai atau kontan. Maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi, kelas 2C, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bagian C, jual beli asalam dan jual beli istisna. Yang pertama, jual beli asalam. Asalam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Tujuan utama jual beli asalam ini adalah membantu atau menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, jual beli istisna. Istisna adalah akad yang berasal dari bahasa Arab yang artinya buatan. Menurut para ulama, bai istisna atau jual beli dengan pesanan merupakan suatu jenis khusus bai akad bai asalam atau jual beli asalam. Pengertian bai istisna adalah akad jual barang pesanan di mana kedua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Lodedrus dari Ekonomi Syariah kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi fikih muamalah mengenai hukum jual beli atau al-buyu. Dan saya akan menjelaskan yang bagian poin D, yaitu jual beli buah yang masih ada di pohon. Menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi. Kaidah-kaidah muamalah bahwa hukum asal muamalah adalah boleh, akan tetapi ada beberapa sistem jual beli yang dilarang apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Seperti halnya jual beli buah di atas pohon.
Dalam sistemnya, jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan dalam keadaan buah dan juga ketidakpastian jumlah buah per pohonnya, serta ketidakjelasan timbangan atau takarannya. Dalam proses jual beli ini terdapat garar dan dapat menzalimi pihak-pihak yang melakukan jual beli. Meski sistem ini telah dilakukan atas dasar suka sama suka, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ketidakjelasan itu ada dalam proses jual beli tersebut. Sekian dari materi yang saya bawa.